Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Sabrina. Cerita ini ditulis oleh Naila Nurfajri Ramadhani dan beliau sudah mengizinkan saya untuk membawakan cerita ini di konten kali ini. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Ada sebuah keluarga bahagia dan di situ terdiri dari ayah, maaf, lupa namanya, Ibu Maira, dan anak semata wayangnya, Kaila. Maira dan anaknya Kaila selalu bermain tebak-tebakan dalam sebuah rekaman yang divideo, dan video itu selalu disimpan di sebuah memory card. Hampir card itu berjumlah sebanyak 25, dan ini bisa dibilang kart kenangan terakhir dari anaknya Maira, yaitu Kaila. Jadi jumlah semuanya 26. Kaila dari kecil selalu dirawat dan dekat oleh pembantu di rumah itu yang bernama Yani. Malam itu suami Maira pulang cepat karena sengaja ingin merayakan anniversary-nya di luar bersama Maira. Suara pintu diketuk dan Maira yang membukakan pintunya. "Happy anniversary sayang," kata suaminya sambil mencium kening Maira. "Makasih sayang," balas Maira. "Makan di luar yuk," ajak suaminya. "Terus Kaila gimana?" tanya Maira. "Kan ada Mbak Yani, biarin aja Kaila sama Mbak Yani dulu," kata suami sambil mengelus pundak Maira. "Tapi aku gak tenang kalau harus ninggalin Kaila sendirian sama pembantu kita. Kita bawa aja ya, nanti kita titipin ke mama sama papa sambil mampir sebentar ke rumah," pintanya merayu. "Ya udah deh," suaminya pun mengizinkan. "Makin sayang, aku ganti baju dulu ya," kata Maira sambil mencium pipi suaminya. Sebelum ganti baju, Maira menghampiri Kaila. "Kaila, ikut mama yuk ke rumah kakek dan nenek," kata Maira sambil mengusap rambut Kaila. "Hore, ayo ma," ajaknya senang. "Tapi Kaila ganti baju dulu ya sama Mbak Yani," pinta Maira. Kaila pun mengangguk. Selesai semuanya berganti baju, Kaila seperti merekam kejadian di luar rumahnya dengan handycamnya. Lalu Maira datang dan mengajaknya pergi. Sebelum itu, Maira mencopot memory card yang ada di HP-nya, lalu menyerahkannya ke Yani. "Simpan baik-baik ya Mbak," kata Maira pada Yani. Setelah itu mereka pergi. Dalam perjalanan, mereka bertiga pun senang. "Nanti Kaila kalau di rumah nenek, jangan ngompol ya," canda mamanya. "Mana pernah Kaila ngompol mah," guraunya. "Oh, udah gak ngompol ya," balas Maira sambil menutup tawa di mulutnya. Semuanya tertawa melihat aksi lucu Kaila. Lalu tiba-tiba, mobil yang dikendarai suaminya, remnya blong. Padahal tadi tidak apa-apa dan semuanya menjadi panik. "Ma, Kaila takut ma, Kaila duduk di depannya ma," rengek Kaila. "Udah sayang, gak apa-apa kok, dipakai ya seatbeltnya, sabuk pengaman," sahut Maira yang menghibur anaknya yang panik. Tiba-tiba ada mobil yang melaju kencang. Lalu mobil yang dikendarai suaminya hilang kendali dan tabrakan. Dalam kondisi itu, 3 keluarga itu masih selamat, walaupun banyak lecet di sekujur tubuh. "Kaila gak apa-apa sayang?" tanya Maira khawatir. "Iya ma, kepala Kaila agak pusing," sahutnya. Lalu, dari arah samping, ada truk besar yang melaju kencang dan menabrak mobil keluarga itu. Mobilnya terguling berkali-kali. Dalam posisi terguling, suami Maira selamat. Keningnya dipenuhi darah,
lalu menyelamatkan Maira yang saat itu pingsan. Setelah mengeluarkan Maira, dan Maira alhamdulillah sadar. Kayla di mana? Maira khawatir dan mencarinya di kursi belakang. Lalu, Kayla, Maira menjerit histeris mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan mengenaskan. Dengan bagian kepalanya terjepit badan mobil. Anak semata wayangnya, anak yang diidamkannya bertahun-tahun, kini telah meninggalkannya. Kayla tewas secara mengenaskan. Suaminya pun memeluk Maira yang menangis histeris. Tak lama polisi dan ambulan pun datang. Mereka berdua dibawa ke rumah sakit beserta jenazah Kayla. Esoknya, Kayla pun dimakamkan. Maira masih tak percaya kalau anaknya sudah meninggal. Sikap Maira pun jadi pendiam. Setiap hari, setiap saat, Maira selalu melihat videonya bersama Kayla di handycam kesayangan anaknya itu. Suaminya merasa kasihan melihat istrinya yang seperti itu. Lalu dia berencana mengajak istrinya untuk berlibur, menghilangkan kesedihannya sejenak. Akhirnya Maira pun setuju dengan usul suaminya. "Sayang, kamu mau pakai baju apa?" tanya Maira pada suaminya yang kala itu sedang berada dalam kamar mandi. "Kemeja biru aja sayang, yang kamu belikan bulan lalu," jawab suaminya. Suaminya merasa senang untuk pertama kalinya istri bicara padanya. Karena sejak kematian Kayla, Maira lebih suka menyendiri. Akhirnya mereka berdua sampai dan menginap di sebuah villa mewah. Malamnya kedua pasangan suami istri itu pun beristirahat menghilangkan penat. Lalu Maira tiba-tiba terbangun melihat air keran di kamar mandi nyala. Dilihatnya suaminya sedang tertidur pulas di sampingnya. Maira lalu berkata, "Siapa yang ada di kamar mandi?" Dengan rasa penasaran dan bercampur takut, Maira lalu mengecek ke dalam kamar mandinya. Ternyata keran itu terbuka sendiri dan kloset juga terbuka. Pikir Maira, mungkin suaminya lupa mematikannya. Lalu Maira pun kembali tidur. Hendak memejamkan matanya, tiba-tiba TV di depannya menyala sendiri. Lantas Maira berpikir, ini bukan kebetulan, karena ini adalah kebiasaan Kayla, anaknya. Kalau dalam kamar mandi, pasti dia lupa mematikan keran yang ada di kloset dan lupa menutupnya. Kalau malam, Kayla selalu menonton TV sampai dia tertidur dan lupa mematikan TV-nya. Lalu Maira membangunkan suaminya karena takut apa benar itu anaknya atau bukan. "Bukan siapa-siapa sayang, mungkin kamu gak sengaja mencet remote-nya," kata suami menenangkan. Mereka berdua kembali tertidur dalam posisi Maira dipeluk suaminya. Pagi itu suami Maira ada tugas di luar kota. Sebetulnya suaminya tak tega melihat Maira yang harus ditinggal sendirian. Lalu suaminya menghubungi teman dekatnya Maira yang bernama Gina untuk menginap dan menemani Maira selama suaminya bertugas. "Aku pergi dulu ya sayang," suaminya berpamitan sambil mencium keningnya. "Hati-hati, cepat pulang," balas Maira sembari mengantarkan suaminya sampai ke depan. Setelah suami pergi, disusul mobil sahabatnya yang baru saja datang dari Jawa Barat. Sahabatnya ini adalah orang Sunda. Maira mulai menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada Gina. Lalu Gina mengusulkan kalau memang itu Kayla. Gina meminta Maira untuk memanggil arwahnya dengan tembang Jawa. Kebetulan dulu waktu sekolah Maira pandai sekali
melantunkan tembang Jawa. Kalau itu memang benar anak lo, coba deh lo panggil dengan tembang Jawa. Lingsir wengi, kata orang tua zaman dulu tuh. Tembang itu ampuh untuk memanggil arwah, kata Gina. Emang iya? Balas Maira penasaran. Iya, gue serius. Kalau lo emang kangen sama Kayla, coba deh lo panggil Kayla, ajak Gina lagi. Tapi harus ada perantaranya supaya arwah Kayla bisa masuk, jawab Gina lagi. Ada sih, ini boneka kesayangan Kayla. Kayla kalau kemana-mana selalu bawa boneka ini, balas Maira sambil mengambil boneka Sabrina dan memberikannya kepada Gina. Horor banget bonekanya, ucap Gina menggoda. Apa sih, lucu tahu, sahut Maira sambil mencubit lengan Gina. Lo ada gamelan gak buat ngiringin tembangnya? Gina berkata lagi. Jangan lupa lilin teh, ucapnya lagi. Banyak banget ritualnya. Emang iya bakal berhasil, sahut Maira sambil menyiapkan keperluan yang dibutuhkan Gina. Kita coba aja dulu, kata Gina. Nih gue punya, cuma gamelannya agak kecil, sambil menaruh gamelannya di depan mereka. Oke, kita mulai ya. Buruan teh, nembang. Masih hafal kan liriknya? Ucap Gina. Sedikit sih, sahut Maira sembari bersiap-siap untuk nembang. Suara gamelan pun mengiringi tembang yang dinyanyikan Maira. Lalu tiba-tiba lilin di depannya mati seperti tertiup angin kencang. Maira pun kaget dan berhenti melanjutkan nyanyiannya. Dan pintu kamarnya ada yang menggedor berkali-kali. Siapa? Siapa? Teriak Maira, tapi tak ada jawaban. Lalu gagang pintu diputar-putar dari luar. Mereka berdua pun merasa cemas. Dan krek, suara pintu terbuka. Ternyata Mbak Yani masuk dan membawa keranjang pakaian. Mbak Yani bikin kaget saya aja, ucap Maria dengan nada kaget. Tahu tuh, Teteh bikin kaget wae, seru Gina berucap. Maaf Bu, saya hanya mau menaruh pakaian non Kayla. Mau ditaruh mana? Tanya Yani kepada Maira. Maira dan Gina tak sadar, boneka yang menjadi perantara memanggilnya arwah Kayla tiba-tiba melirik mereka berdua pergi. Teh, gua pamit dulu ya. Besok kesini lagi. Udah sore nih. Gina berpamitan pulang. Oke, hati-hati ya, sahut Maira, disusul suaminya yang pulang kerja. Mas, gue pamit dulu, kata Gina pada suami Maira. Oke, makasih ya udah jagain Maira, balas suami Maira sambil tersenyum. Dan mereka berdua pun masuk ke rumah. Kejadian Maira bersama Gina tadi ternyata membuat Maira diteror oleh sosok anak kecil. Ternyata pemanggilan arwah Kayla berhasil, namun Maira belum mengetahuinya. Saat hendak mau tidur, Maira melihat di pintu kamarnya yang terbuat dari kaca dan bisa digeser, hanya ditutupi gorden. Ada seorang anak kecil berambut seatas pinggang, persis seperti Kayla, berada di luar kamarnya. Lalu Maira pun dengan cepat-cepat keluar memastikan. Saat hendak membuka pintu, ternyata anak kecil tadi berlari ke arah taman. Maira pun berteriak, memanggil namanya. Kayla, Kayla, itu kamu sayang, kata Maira sambil terus mencari Kayla. Dari kejauhan, Maira melihat anak kecil itu sedang bermain ayunan, lalu berlari lagi. Belum sempat Maira mengejarnya,
tiba-tiba ada sebuah batu yang bergerak sendiri dan menuliskan kata main. Maira kaget. "Kayla, itu kamu sayang," ucapnya lagi, lalu mengejar anak kecil tadi sampai ke kolam renang. Di sana, Maira mencarinya sampai ke sudut rumah, namun tak menemukan anak kecil tadi. Saat Maira menengok ke atas, tiba-tiba dengan secepat kilat, anak kecil tadi mendorong dan mencakar pundak Maira, dibarengi boneka Sabrina yang ada di kursi, seperti duduk menontonnya, hingga Maira masuk ke dalam kolam renang. "Tolong, tolong!" teriak Maira yang nafasnya terengah-engah. Lalu suaminya mendengar teriakan istrinya dan menghampiri suara itu, lalu menolong Maira yang saat itu tenggelam di kolam. Suaminya lalu membawa Maira ke pinggiran kolam. "Sayang, sadar sayang, kenapa kamu ada di sini?" tanya suaminya. "Kayla ada di sini tadi. Aku lihat boneka Sabrina duduk di situ," ucap Maira sambil batuk-batuk karena kehabisan nafas. Saat dilihatnya, boneka Sabrina tiba-tiba hilang di kursi itu. "Mana sayang? Sayang sadar, Kayla udah gak ada. Dia udah tenang di sana," ucap suaminya sambil memeluk Maira yang ketakutan. Lalu Maira menceritakan bahwa tadi siang dia bersama Gina memanggil arwah Kayla. Suaminya pun tidak suka karena khawatir dengan keadaan Maira yang dianggapnya berhalusinasi. Lalu menelpon Gina, memarahi Gina supaya tidak mengajaknya bermain hal-hal yang aneh yang dapat mengganggu ketenangannya. "Besok kita pergi ke psikiater ya sayang," pinta suaminya. Maira pun mengangguk. Suaminya pun mengajaknya pergi ke psikiater. Di sana Maira ditanyai beberapa macam hal. Tanpa disadari pikiran Maira kacau. Lalu dilihatnya Bu Dini, spesialis psikolog itu, sedang menjelaskan. Dan tiba-tiba Maira seperti melihat Bu Dini duduk di kursi tempat suaminya duduk, padahal suaminya sedang menunggu di luar. "Bu Maira, Bu," psikolog itu membuyarkan halusinasi Maira. Maira langsung terkejut. Ia keluar menemui suaminya dan ingin segera pulang. Setelah tiba di rumah, Maira membuat dirinya sesibuk mungkin melakukan aktivitas rumah tangga supaya pikirannya tentang Kayla bisa hilang. Saat Maira mengangkat jemuran yang kering, kebetulan yang dijemur adalah kain-kain yang berwarna putih panjang dan lebar. Maira kaget ketika mengangkat kain yang tiba-tiba boneka Sabrina sudah berada di keranjang tempat pakaian itu. Maira yang kaget lalu mendekati boneka itu dengan sedikit takut, lalu menggendongnya bersama pakaian itu masuk ke dalam. Lalu Maira menelpon Gina, sahabatnya, dan menceritakan kejadian yang ia alami dan menyuruh Gina untuk datang ke rumahnya dan menemaninya. Saat Gina datang, Maira menceritakan bahwa ia tadi diantar suaminya untuk pergi ke psikolog. Namun si Gina ini agak kurang setuju dengan saran suami Maira. Lalu Gina mengajak Maira untuk menemui Bularas paranormal yang menolongnya dulu. Maira diajak ke sana tanpa sepengetahuan suaminya. Tok tok tok, suara pintu diketuk. Bularas pun membukakan pintu. "Hai Gina, apa kabar?" ucap Bularas memulai perkenalan. "Baik Bu, saya membawa teman saya, kenalin," balas Gina. "Maira," sahutnya. "Saya Laras," jawabnya sambil menjabat tangan Maira. "Ayo silakan masuk,"
ajak Laras kepada kedua tamunya. "Apa yang bisa saya bantu?" tanya Laras. Lalu Gina pun menceritakan kejadian yang dialami Maira kepada Bularas. "Apa benda kesukaan Kayla?" tanya Bularas kepada Maira. "Boneka Sabrina," sahut Maira. Lalu Bularas pun menjelaskan kemungkinan besar arwah Kayla masih terkunci di boneka itu. Bularas menuturkan dia akan ke rumahnya kalau suami Maira mengizinkannya dan membantunya menyelesaikan masalah yang membuat Maira merasa tidak tenang. Lalu mereka berdua pun pulang. Saat itu suami sedang menunggunya di luar rumah. "Dari mana kalian?" tanyanya. "Ini mas, ngajak Maira jalan-jalan sebentar biar gak suntuk di rumah." Gina mencari-cari alasan yang tepat agar suaminya tak curiga. Lalu dia berpamitan pulang. Saat di kamar, suami Maira menanyakan mengapa saat diajak ke psikiater dia meminta pulang. "Sayang, aku gak gila. Aku benar-benar yakin kalau Kayla masih hidup." Maira berbicara dengan yakin bahwa anaknya itu masih ada. "Besok kita ke sana lagi ya, supaya kamu sembuh," pintanya pada sang istri. Maira hanya diam saja dan tidur membelakangi suaminya. Saat mereka berdua datang ke psikiater untuk yang kedua kalinya, Budini menyuruh suaminya menemani istrinya ke dalam supaya dia bisa melihat apa yang terjadi pada istrinya. Saat memulai pertanyaan, Budini tiba-tiba mengeluarkan boneka kesayangan Kayla yang tanpa sepengetahuan Maira, suaminya telah memberikan boneka itu sebagai mediasi Maira. Maira yang kala itu tahu bahwa dalam boneka itu ada arwah anaknya, berkata sendiri, "Tenang Kayla, tenang." Karena Kayla tidak suka jika boneka kesayangannya disentuh oleh orang lain. "Tenang Bu, ini hanyalah sebuah boneka." Budini melanjutkan menerapi Maira. Lalu tiba-tiba kaca di sekeliling ruangan pecah. Budini melayang ke atas dan terjatuh lagi dengan keras. Mulutnya mengeluarkan darah. Suaminya yang kala itu melihat peristiwa seperti itu hanya diam dan kaget. Mereka berdua lalu membawa Budini ke rumah sakit. Setelah itu, Maira mengajak suaminya menemui Bularas karena Maira merasakan jika Kayla ingin menunjukkan sesuatu padanya. Dengan secepat mungkin, sang suami mengegas mobilnya untuk segera sampai ke tempat Bularas. Setelah mereka berdua sampai, tok tok tok, Maira mengetuk pintu rumah Bularas. "Oh, rupanya Maira. Masuk Maira." Bularas mempersilahkan mereka berdua masuk. "Ini suami saya," sahut Maira sambil memperkenalkan suaminya. Lalu Bularas menjabat tangannya. "Saya Laras. Ada apa Maira?" tanya Bularas. Lalu mereka pun menceritakan semua kejadiannya. Harus diketahui, sebenarnya Bularas ini ragu untuk membantunya karena dulu pernah ada kejadian yang sama, yaitu teror boneka. Namun bukan boneka Sabrina, tapi boneka Gawia yang ingin balas dendam pada keluarga yang ditolongnya. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.